Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi memang terasa begitu pahit. Tetapi, semua ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena meskipun kalah, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ternyata masih terbuka. Masih ada secercah harapan bagi tim Garuda dan semua itu tergantung pada satu laga melawan Irak. Setelah kalah tipis melawan Arab Saudi, Indonesia memang tertahan di posisi 2 grup B. Tetapi dengan format baru babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, segalanya belum selesai. Tim Garuda masih punya peluang dan bisa tetap lolos langsung ke Piala Dunia jika satu skenario rumit tapi realistis ini benar-benar bisa terjadi. Indonesia harus bisa mengalahkan Irak di laga berikutnya. Akan tetapi bukan hanya sekedar menang. Tim Garuda harus menang dengan selisih minimal 2 gol. Entah itu 2-0, 3-1, atau 4-2. Yang penting selisihnya 2 gol. Dengan kemenangan seperti ini akan membuat poin Indonesia menjadi 3 dan selisih gol berubah menjadi positif. Sementara itu, selisih gol Irak akan turun ke posisi minus. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Karena di laga terakhir, Irak akan berhadapan dengan Arab Saudi. Dan disinilah bagian paling krusial dari skenario ini. Irak harus menang dari Arab Saudi, tapi hanya dengan selisih 1 gol. Kalau Irak sampai menang lebih dari itu, selisih gol mereka bisa melampaui Indonesia. Tapi kalau menangnya cukup tipis, 3 tim ini akan punya poin sama, dan disinilah Indonesia bisa unggul lewat selisih gol. Artinya, Indonesia akan keluar sebagai juara grup dan otomatis melangkah ke Piala Dunia 2026. Kedengarannya sederhana memang, namun di lapangan, itu artinya Indonesia harus tampil sempurna di laga terakhir. Menang 2 gol atas Irak bukanlah hal yang mudah, sebab Irak adalah tim yang dengan fisik yang kuat, pressing cepat, dan berpengalaman di turnamen besar. Tapi tim Garuda pernah membuktikan bahwa melawan tim besar bukan berarti harus menyerah. Kita pernah menahan mereka di kandang, bahkan membuat Arab Saudi nyaris tersungkur. Kini, momen pembuktian itu datang lagi. Meskipun demikian, pasti terselip pertanyaan kenapa harus menang selisih 2 gol. Karena dalam sistem grup FIFA, urutan penentuan klasemen bukan hanya berdasarkan poin saja. Yang dihitung setelah itu adalah selisih gol, lalu jumlah gol, baru kemudian head to head, dan Indonesia dengan kekalahan tipis dari Arab Saudi ini masih punya peluang menjaga selisih gol tetap kompetitif. Namun, semua perhitungan ini akan jadi sia-sia kalau mental tim kita goyah. Karena laga melawan Irak bukan cuma soal angka di papan skor, ini soal karakter. Soal bagaimana pemain Indonesia bangkit setelah kalah. Patrick Kluivert pasti tahu persis, pertandingan terakhir adalah hidup dan mati. Bukan cuma untuk tim, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin membangun skuad yang bukan sekedar bermain indah tapi bertarung sampai akhir. Dan buat para pemain, inilah saatnya membuktikan diri. Bahwa kekalahan 2-3 bukanlah akhir tapi bahan bakar. Bahwa kritikan, cibiran, dan komentar di media sosial bisa berubah jadi motivasi. Bahwa baju dengan lambang Garuda di dada itu lebih besar dari nama di punggung mereka. Kalau semua berjalan sesuai skenario, tim Garuda bisa menang besar atas Irak dan Irak kemudian menang tipis atas Arab Saudi. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa playoff, tanpa babak tambahan. Ya, dari Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya kesempatan itu. Skenario ini memang tipis, tapi bisa jadi nyata. Dan seperti kata pepatah lama, selama peluit akhir belum ditiup, maka peluang belum tertutup. Jadi, sekalipun kalah 2-3 dari Arab Saudi, tim ini masih punya satu laga untuk membuktikan segalanya. Menang atas Irak dengan selisih 2 gol dan biarkan Dewi Fortuna mencatat naskah cerita terbaiknya. Karena dari Jakarta sampai Jeddah, dari tribun sampai ruang ganti, semua orang hanya menunggu satu hal. Apakah Garuda benar-benar akan terbang ke Piala Dunia?